Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, kalimat setengah olok-olok dan setengah serius ini tak terdengar berlebihan. Kita sering akrab dengan istilah pelet sebagai obat mujarab bagi jalan pintas asmara. Menurut orang-orang zaman dulu, ilmu pelet ini dibagi menjadi dua, yaitu pelet yang menggunakan media atau perantara dan pelet yang tanpa menggunakan perantara. Orang-orang yang menggunakan ilmu seperti ini biasanya dia mempunyai kepercayaan diri yang rendah dan inginnya serba instan dan juga menghalalkan segala cara. Konon, menurut kepercayaan orang masyarakat zaman dulu, seseorang yang terkena pelet atau guna-guna, jika dia tidak bertemu dengan orang yang dirindukannya, maka dipercaya dapat berdampak buruk dalam kesehatan mentalnya dan bahkan hingga menyebabkan stres ataupun kegilaan. Lantas apa saja yang dirasakan orang-orang yang terkena ilmu pelet ini? Berikut adalah 7 ciri-ciri orang yang terkena pelet. Seseorang yang terkena ilmu pelet biasanya dia akan sering merasa gelisah, tidak tenang, dan susah untuk tidur. Kondisi ini disebabkan oleh bayang-bayang seseorang yang selalu berada dalam pikirannya. Dan tanda-tanda ini biasanya bisa terbaca oleh teman dekat atau keluarga, karena orang-orang yang terkena ilmu pelet ini seringkali dia berada dalam kondisi yang tidak sadar. Kedua, merasa ada tarikan yang sangat kuat dan bahkan untuk melakukan hubungan. Orang yang terkena pelet biasanya ia akan merasakan tarikan yang sangat kuat dan tidaklah wajar untuk memikirkan seseorang setiap saat. Mereka merasa ingin selalu bertemu dan bahkan ingin berhubungan dengan orang tersebut. Yang ketiga, yaitu sering melamun. Orang yang terkena ilmu pelet seringkali akan merasa melamun dengan tatapan mata yang kosong. Mereka biasanya kurang konsentrasi dan akan merasakan detak jantung yang berdebar-debar. Ada perasaan aneh yang muncul di luar kebiasaan mereka. Yang keempat, mencium bau wangian di hari-hari dan di jam-jam tertentu. Orang-orang yang terpengaruh ilmu pelet seringkali mendeteksi aroma minyak wangi pada jam-jam dan hari-hari tertentu, seperti di malam hari dan di malam Jumat Kliwon, dan tiba-tiba mencium bau bunga melati yang cukup kuat di hari itu. Yang kelima, timbul rasa cinta yang berlebihan. Biasanya orang-orang yang terkena ilmu pelet akan merasakan cinta yang sangatlah berlebihan terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja, atau bahkan bisa saja paling dibenci. Ciri-ciri ini seringkali terjadi dan dapat dikenali pada orang yang menjadi korban ilmu pelet ini. Ciri-ciri yang keenam, korban akan merasakan kehilangan selera makan. Seseorang yang terkena pengaruh ilmu pelet ini akan sering terjebak ke dalam lamunan, sering menangis seorang diri, dan akhirnya kehilangan nafsu makan karena terus-terusan memikirkan orang yang mencurahkan ilmu pelet kepada dirinya. Dan yang terakhir, dari ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet adalah suka menyendiri. Orang-orang yang terpengaruh ilmu pelet ini cenderung lebih memilih menghabiskan waktu seorang diri untuk terus-menerus memikirkan orang yang berhasil mengguna-gunai dirinya.
Well, dari cerita tadi kita jadi tahu betapa mengerikannya ilmu pelet ini. Dan orang-orang yang sudah terkena ilmu pelet ini biasanya dia akan menjadi boneka yang bisa dimainkan oleh pelakunya. Seperti sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya dengan nama Si Wulan. Jadi Si Wulan ini dulunya pernah terkena ilmu pelet oleh seorang laki-laki yang bahkan tidak disukainya sama sekali. Dia selalu berusaha untuk melupakan laki-laki tersebut dalam pikirannya. Akan tetapi sekeras-kerasnya dia berusaha, lelaki itu masih saja selalu hadir dalam setiap detik hidupnya, pikirannya, bahkan selalu hadir dalam mimpi-mimpinya. Kira-kira seperti apa perjuangan Si Wulan untuk lepas dari pelet tersebut? Dan kira-kira bagaimana nasib lelaki tersebut? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini akan diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Halo, namaku Wulan. Panggil aku saja dengan nama itu. Aku akan menceritakan hidupku yang hampir dihancurkan oleh seorang laki-laki biadab yang tak bertanggung jawab. Dia membuatku jadi setengah gila, bahkan hampir saja membuat aku menghabisi ibuku yang telah melahirkanku. Waktu itu sehabis subuh, aku selalu ikut dengan ibu untuk membantunya mengantarkan kue subuh yang dibuat olehnya. Ibu membantu ayah dengan berjualan kue subuh, macam-macam kue yang dibuat oleh ibu. Sedangkan ayah hanya seorang pekerja di sebuah pabrik. Dengan bermodalkan sebuah sepeda motor, setiap pagi aku selalu berboncengan dengan ibu menuju tempat-tempat tertentu. Tujuannya untuk menitipkan kue yang dibuat ibu pada pedagang kue subuh. Tapi pagi itu lain dari pagi yang biasanya. Aku tak tahu kenapa kesialan itu harus menimpaku. Kenapa Tuhan begitu tak adil. Pagi itu aku melihat dia. Sebut saja dia dengan nama Jai. Laki-laki itu adalah seorang pekerja di tempat potong ayam di sebuah pasar tempat kami menitipkan kue subuh. Waktu itu dia datang menyapa ibuku. Saat itu aku hanya diam. Awalnya aku merasa biasa saja, tapi semakin lama cara dia melihatku membuat aku menjadi risih. Aku langsung ajak ibu untuk pulang. Bu, tadi itu siapa sih? Oh, itu Jai. Dia itu tukang jagal ayam di toko Haji Usni. Kenapa? Lucu ya orangnya. Ibu sengaja meledekku. Apanya? Bikin gak nyaman. Dia liatin Wulan terus, Bu. Ya berarti anak ibu cantik dong kalau diliatin sama laki-laki. Apa sih, Bu? Ya kalau yang dilihat pegawai bank, tentara atau polisi kan beda. Masa ini sama tukang jagal ayam? Hati-hati loh, ntar kamu naksir. Gitu-gitu Jai terkenal playboy di pasar loh. Ibu pun terkekeh melihat sikapku. Membayangkan Jai, seorang laki-laki dengan perawakan kurus dan pendek, bisa disebut ibuku sebagai playboy pasar. Jelas aku gak percaya dengan hal tersebut. Jai jauh dari kata tampan, maaf. Tapi hanya satu pertanyaanku. Apa sih yang membuat orang ini begitu percaya diri? Dan hingga akhirnya aku menemukan sebuah jawaban. Ibu datang siang itu membawa makanan kesukaanku, bakso. Melihat hal tersebut, aku segera mengambil mangkuk dan menuangkan satu bungkus bakso ke dalamnya. Aku makan dengan lahap, dan kemudian si ibu pun datang sambil tersenyum melihatku. Setelah itu ibu dan ayah makan bakso bersama. Wih, tumben beli bakso. Biasanya soto kalau siang kayak gini, ucap ayah sambil menyantap bakso yang sudah terhidang. Ibu nggak beli kok, Pak. Sambil tersenyum, si ibu menghidangkan semangkuk bakso pada ayah. Loh, kok bisa, Bu?
Tanyaku sendiri sambil memasukkan potongan bakso ke mulutku. Iya, ini bakso dari si Jai. Katanya nitip buat kamu. Ya udah, namanya rezeki, ya masa mau ditolak. Ya ibu ambillah, ibu bawa pulang. Mendengar ucapan ibu, aku langsung mendelik. Apakah laki-laki ini memang baik atau ada maksud pada ibu? Wah, baik ya si Jai itu. Ayah pun tersenyum, terus menyantap bakso yang berada di depannya. Bakso yang aku santap juga hampir habis. Rasanya kenyang. Hingga sampai akhirnya tiba-tiba aku merasakan sesak di tenggorokanku setelah tepat aku menelan air putih. Aku terbatuk-batuk. Di tenggorokanku aku merasa ada sesuatu yang membuatku gatal. Benar-benar gatal. Berkali-kali aku meminum air putih, tapi rasa gatal di tenggorokanku tak kunjung hilang. Sampai akhirnya aku harus memasukkan ujung jariku ke dalam mulut agar aku bisa memuntahkan apa yang tertahan di tenggorokanku. Ibu dan bapak berkali-kali membantu, tapi tak kunjung usai. Hingga akhirnya aku seperti melihat sesuatu yang berdiri di depan pintu rumah. Sosok wanita dengan rambut yang terurai panjang menyentuh lantai. Dengan baju yang lusuh, dia tersenyum ke arahku lalu segera menghilang. Setelahnya aku merasakan panas di tenggorokan. Sampai akhirnya aku memuntahkan semua sedari tadi yang aku makan. Semua keluar. Dan parahnya aku melihat segumpal rambut ada di muntahanku. Jujur, aku tak tahu itu rambut siapa. Ibu segera membawaku ke kamar. Badanku segera dikompres. Aku yang saat itu terus bertanya-tanya ada tidak kaitannya dengan apa yang aku makan sebelumnya. Kenapa tiba-tiba setelah aku memakan bakso yang diberikan Jai, aku mengalami hal-hal yang aneh. Tapi semua itu seperti berjalan cepat. Aku yang sudah berada di atas kasur tersebut mengalami kantuk yang sangat berat. Mataku tak bisa menahannya, aku pun tertidur dengan lelap. Aku mencium bau wangian, benar-benar bau wangi yang sangat memikat. Aku pun segera bangun dan aku terdiam melihat seorang laki-laki yang sudah berdiri di ujung kamarku. Aku terdiam melihatnya. Sosok itu begitu aku kenal. Jai. Dia berbalik tersenyum ke arahku. Waktu itu aku ingin sekali menggerakkan tubuhku, tapi tidak bisa. Saat itu Jai diam melihatku. Dia mendekat ke arahku dan bersamaan dengan itu pun aku merasa ada tangan yang memegangi kedua pundakku. Dari ujung mata aku bisa melihat jari-jari hitam dengan kuku panjang berwarna merah seperti menahan tubuhku. Jai pun semakin mendekat ke arahku, lalu dia mendekap tubuhku. Aku pun tersendak, terbangun dengan nafas yang memburu. Ah, sialan, mimpi apa sih aku sebenarnya? Tapi anehnya, kenapa dia bersama dengan perempuan itu? Kemudian ibu pun membuka pintu bersamaan dengan azan berkumandang. Wulan, kamu kenapa, Nduk? Waktu itu aku melihat ibu begitu khawatir, hingga aku tahu ini bukan subuh lagi. Seharian kamu itu tidur seperti orang pingsan, ucap ibu karena aku tak menjawab. Setelah kejadian itu ada sesuatu yang aku rasakan. Setiap saat, setiap menit, aku terus membayangkan wajah Jai. Terus terbayang-bayang. Aku pun mencoba untuk memikirkan hal-hal yang lain, tapi tak bisa. Jai, 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 Jai. Nama itu seperti terus dibisikkan oleh seseorang. Hingga sampai suatu hari, entah dengan cara apa, aku mau diajak Jai untuk jalan berdua. Ibu dan ayah menganggap ini sebagai sikap pertemanan biasa. Tapi aku tidak. Ada hal yang aneh yang aku rasakan. Hatiku menolak kehadirannya, tapi otakku seakan memberitakanku untuk terus bersamanya. Pernah suatu ketika ada hal janggal yang dialami oleh Ismi, teman sekelasku. Saat itu pelajaran olahraga. Aku sedang berganti ruang ganti perempuan. Ismi waktu itu menunggu di depan ruangan karena dia sudah berganti baju. Tiba-tiba saja dia mendengar suara tertawa kencang dari arah dalam ruangan.
Ismi kemudian segera melihat ke bagian lubang itu. Ismi pun terdiam. Dia tak bergerak. Dia melihat sosok perempuan tinggi berdiri di belakangku saat aku sedang berganti baju. Setelah melihat itu, Ismi lalu menggedor pintu dengan kencang yang membuatku segera membuka pintu. Ada apa sih, Mi? Kok kayak orang kesurupan gitu? Lan, mending kamu diruqyah deh. Sumpah, tadi aku lihat perempuan rambutnya ngikat badan kamu. Dia nempel di badan kamu, Lan. Aku terdiam, hanya tersenyum ke arah si Ismi. Maksudmu apa, Mi? Aku masih tak paham apa yang dikatakan temanku ini. Lan, kamu ketempelan. Kamu mau aku bawa ke Abah? Pinta Ismi setengah memaksa. Aku hanya mengangguk, tapi tidak mengiyakan. Kejadian aneh itu segera kami akhiri. Aku dan Ismi ikut pelajaran olahraga. Pulang sekolah, aku langsung dijemput oleh Jai. Dia sudah nongkrong di depan gerbang menungguku. Masih terasa aneh. Setiap ucapan Jai tak bisa aku tolak. Semua perkataannya aku turuti. Aku benar-benar dibuat tunduk oleh laki-laki itu. Kabar tentang kedekatanku dengan Jai menyebar luas di sekolah. Akibat Jai yang rutin menjemputku setiap pulang sekolah, orang-orang pun mulai membicarakan kami. Tapi aku tak pernah bisa menolak setiap ajakan Jai. Aku seperti tunduk. Semakin hari aku merasa teman-temanku semakin menjauhiku. Perlahan tak ada yang dekat denganku, sampai akhirnya Ismi juga menjauh dariku. Katanya aku aneh. Katanya aku sering melamun, sering diam sendiri, tak ada yang aku dengarkan saat bicara. Iya, karena yang ada dalam otakku adalah Jai, dan hanya Jai saja. Semakin hari semakin kuat. Aku tak bisa lepas dari Jai, merasa membutuhkannya. Hingga suatu malam aku terbangun tepat di jam 1 malam. Rasanya tenggorokanku begitu kering, dan haus yang aku rasakan kali ini berbeda dengan haus yang biasanya. Aku benar-benar merasa lemas. Sampai ketika aku pun terbangun, dan aku merasakan ada sesuatu seperti sedang mengawasiku. Laki-laki perempuan itu datang lagi, berdiri tepat di depan kasurku. Rambutnya yang panjang sudah melilit kakiku. Aku berusaha sepenuhnya untuk lepas, tapi sia-sia. Tangannya meraba-raba jari kakiku, dan kemudian dia hisap jempol kakiku sekuat-kuatnya. Aku yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Sampai akhirnya aku berusaha membaca ayat kursi sebisanya. Aku bergerak semampunya. Aku berteriak sekuatnya. Sampai akhirnya ibu dan ayah datang memastikan keadaanku. Lan, kamu kenapa lagi sih? Bapak pun memegangi badanku yang masih bergetar. Pak, Wulan takut perempuan rambut panjang itu datang lagi. Hah? Siapa, Lan? Ibu terus bertanya mengkhawatirkan aku. Tapi aku bingung untuk menjelaskan kepada mereka. Kami semua lalu terdiam. Semua mata tertuju pada kasur tempatku tidur. Ibu dan ayah melihat semuanya. Rambut rontok dengan ukuran panjang tersebar di atas kasur. Kami semua kebingungan. Apalagi bentuk rambutku sendiri adalah rambut pendek sebahu. Hal ganjil mulai kami rasakan di rumah ini. Setelah kejadian itu, aku semakin dekat dengan Jai. Kami sering keluar bersama. Sehari tanpa Jai, rasanya ada yang hilang. Setiap saat yang terbayang-bayang hanyalah wajah si Jai. Melihat apapun yang terbayang adalah Jai. Kamar, dinding, figura, apapun yang aku lihat adalah Jai. Aku berusaha berontak, tapi aku tak bisa. Semuanya seperti ada di kendalinya. Hingga pada suatu saat, ayah mulai risih dengan kehadiran Jai. Dengan tegas ayah memintaku untuk tidak melanjutkan hubungan kami. Tapi entah kenapa respon tubuhku saat itu berbeda. Aku merasakan panas di sekujur tubuhku. Kepalaku terasa sangat mendidih mendengar perkataan ayah. Akhirnya terjadilah sebuah keributan besar antara aku dan ayah.
Ibu berusaha menahanku, berusaha menenangkanku. Ayah berada di luar menemui si Jae dan bermaksud memutuskan hubungan kami. Perasaan aneh yang aku rasakan di sini, mungkin kata orang yang tepat menggambarkan ini adalah seperti orang yang sakau narkoba. Rasanya ingin sekali menemui Jae yang sudah berada di depan. Sesaat kemudian, aku melakukan hal yang tak aku pahami. Kini aku sudah berada di atas tubuh ibuku. Tangan kiriku mencengkram lehernya, sedangkan tangan kananku masih berada di atas dengan posisi memegang gunting tajam yang berada di meja belajarku. Ibu pun teriak kesakitan. Aku yang setengah sadar dengan posisi ini mencoba menahan, tapi entah kenapa tanganku semakin kuat untuk menghujamkan gunting ke arah tubuh ibuku. "Ayah, Wulan kerasukan lagi!" Teriakan ibu menggema ke seluruh ruangan. Ayah dan Jae yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke kamar. Saat melihat Jae, semua kegilaanku terhenti. Aku mematung menatap Jae tak berkutik. Lirih, bibirku terus menyebut namanya. Jae, Jae, Jae. Si bangsat ini, kenapa terus aku sebut? Kenapa aku tak bisa merespon dan mengendalikan tubuhku, seakan semua sudah ada dalam kendalinya? "Wulan, diam, jangan sakiti ibu." Kata-kata itu bagaikan tombol on off yang dikendalikan langsung untuk mengontrol tubuhku. Dengan cepat aku merespon dan beranjak dari tubuh ibuku. Aku berjalan menuju Jae, tapi ibu sudah menahan kakiku. Aku tak bisa bergerak. Di sisi lain, aku melihat bapak dan Jae mulai terlibat perkelahian. Entah apa yang direbutkan oleh ayah dan Jae, tapi wajah bapak tampak seperti ingin membunuh Jae. Aku yang melihat itu seakan tak bisa menahan lagi tubuhku. Perasaan ingin melukai ayah timbul dengan sangat kuat. "Bunuh, bunuh, bunuh." Bisikan itu terdengar jelas di telingaku. Aku bergerak maju. Ibu masih memegang kakiku. Aku tak tahu apa yang aku lakukan setelahnya. Aku berusaha untuk melepaskan pegangannya. Aku ayunkan kakiku kuat, tapi pegangan ibu tak kunjung ia lepaskan. Aku tendang kuat ke arah wajahnya, dan sang ibu pun terkapar terkena tendanganku. Aku lalu bergerak maju, berusaha membantu Jae yang sudah terpojok oleh ayah. Tapi lagi-lagi kakiku terhenti. Aku marah, dan kejadian itu tak terhindarkan. Berkali-kali aku tendang wajah ibu. Aku melihat kejadian jelas itu. Dalam lubuk hatiku, aku berusaha menghentikannya, berusaha untuk tidak melukai ibu. Tapi aku tak bisa mengontrol tubuhku. Bisikan itu terus ada di kepala, bisikan untuk mencelakai ayah dan ibuku sendiri. Hingga akhirnya, brak! Jae tersungkur. Ayah merebut sebuah kalung yang biasa dipakai oleh Jae. Kalung dengan tali berwarna hitam dengan bandul kain berwarna putih. Gerakanku pun langsung berhenti. Aku diam. Tubuhku terasa panas dan benar-benar panas. Ayah lalu mengeluarkan sebuah botol berisikan air putih. Di dalam kemasannya tertempel sebuah kertas bertuliskan huruf Arab gundul. Ayah langsung melemparkan kalung yang sebelumnya dipakai oleh Jae, lalu menyiram air botol itu langsung pada kalung yang dipakai oleh si Jae. Aku meronta-ronta kesakitan. Aku merasakan panas yang sangat di badanku. Aku tertunduk lemas. Dan setelahnya aku melihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang berada di atas tubuhku. Dia menyeringai dengan wajah yang sangat marah. Kemudian wanita itu mencekikku kencang. Rambutnya panjang bergerak melilit bagian mulutku. Aku dibekap sangat kencang, tak bisa menggerakkan badanku. Tiba-tiba aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang itu perlahan menghilang, seperti tersapu terbawa angin. Aku masih lemas di lantai melihat ayah sudah merobek kain berwarna putih yang dipakai Jae pada kalungnya. Kain itu berisikan gumpalan rambut hitam panjang. Jae, laki-laki itu kemudian melarikan diri. Dia kabur dari rumah, meninggalkan kekacauan ini. Ayah tak sempat mengejarnya. Ia lebih membiarkannya pergi.
sedangkan sang ibu langsung memelukku dengan erat. Setelah kejadian itu, aku pun merasakan kepalaku sangat berat sekali, dan perlahan-lahan penglihatanku mulai kabur, dan akhirnya aku pingsan. Sehari setelahnya aku pun terbangun. Ibu dan ayah sempat khawatir. Sampai di malam itu aku masih terlelap. Ayah membawa seorang ustadz dan melakukan pengajian, melantunkan ayat-ayat suci semalaman. Setelah kejadian itu, aku dibersihkan. Saat pembersihan itu, lagi-lagi perutku merasa mual yang amat sangat berat, padahal aku hanya makan sedikit. Dan setelahnya aku pun muntah, mengeluarkan banyak sekali cairan hitam dan juga gumpalan rambut. Pak Ustadz bilang, si Jai ini menggunakan rambut pemikat yang diambil dari jin wanita dengan rambut panjang menjuntai. Jin inilah yang menempel di badanku. Dan parahnya, Pak Ustadz bilang jika dibiarkan, maka nantinya jiwaku akan dihisap oleh jin ini, sebagai syarat yang sudah disepakati antara Jai dengan si sosok tersebut. Ayah pun juga sudah memusnahkan gumpalan rambut yang didapatkannya dengan cara membakarnya. Agar semuanya hilang, api harus dikembalikan dengan api. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan tentang pengalamanku. Ternyata kecantikan bisa mendatangkan petaka. Jai menggunakan rambut kafan untuk memikatku dan membuatku selalu memikirkannya. Dan salahku juga menyebutnya dengan kata amit-amit. Hal ini juga menjadi pemicu sumpah yang diucapkan Jai bisa terlaksana dan berjalan kepadaku. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu cerita horor dari gua, dan semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya dari cerita horor tadi. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Bye.